Ingin memanfaatkan air cucian beras tanpa harus repot untuk memfermentasi? Pada video kali ini kita akan sharing beberapa cara untuk menggunakan air cucian beras tanpa harus difermentasi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Air cucian beras memiliki berbagai macam manfaat, baik itu untuk tanah ataupun tanaman yang kita pelihara. Nah, ada banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah membuktikan manfaat dari air cucian beras ini. Nah, di dalam air cucian beras itu terkandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, besi, dan juga sulfur. Air cucian beras juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin B1, B3, dan juga B6. Nah, selain mengandung unsur hara dan juga vitamin, ternyata air cucian beras ini juga merupakan sumber bakteri asam laktat. Sehingga kita bisa menggunakan air cucian beras ini menjadi mikroorganisme lokal dan juga pupuk organik cair. Di video kami sebelumnya yang ini, kami sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan fermentasi untuk air cucian beras sebelum digunakan. Nah, fermentasi air cucian beras sebenarnya merupakan salah satu teknik pengolahan air cucian beras yang menurut kami ini adalah cara yang paling aman untuk menggunakan air cucian beras, baik itu sebagai pupuk organik cair ataupun sebagai mikroorganisme lokal. Namun, bagi beberapa orang, melakukan fermentasi air cucian beras tentu akan memakan waktu. Tetapi, jika kita menggunakan air cucian beras secara langsung, itu juga bukan merupakan tindakan yang bijak ya teman-teman. Karena fermentasi air cucian beras justru akan terjadi di tanah. Hal tersebut tentu akan menyebabkan terjadinya penurunan pH pada tanah. Penurunan pH pada tanah ini tentu akan berakibat baik itu pada tanah ataupun pada tanaman. Cara yang akan kami sharing ini adalah salah satu solusi agar bisa memanfaatkan air cucian beras secara langsung tanpa harus difermentasi. Tapi tetap ya, kami menyarankan teman-teman untuk melakukan fermentasi air cucian beras. Cara-cara yang akan kami bagikan ini sebaiknya diaplikasikan secara bijak agar bisa bermanfaat baik itu bagi tanah dan juga bagi tanaman. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, air cucian beras yang teman-teman akan gunakan sebaiknya itu adalah air cucian beras yang baru saja diperoleh dan merupakan air cucian beras yang pertama. Jadi, air cucian beras yang pertama itu adalah air cucian beras yang kaya akan hormon, vitamin, karbohidrat, dan juga unsur hara. Nah, ada 4 cara yang akan kami bagikan ke teman-teman untuk dapat memanfaatkan air cucian beras secara langsung tanpa perlu difermentasi. Cara pertama adalah dengan teknik pengenceran. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana ketika teman-teman ingin menggunakan air cucian beras yang baru saja teman-teman peroleh. Tujuan dari pengenceran ini tentu untuk meningkatkan pH dari air cucian beras sehingga lebih aman untuk digunakan. Caranya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Di sini kita menggunakan air cucian beras sebanyak 500 ml. Kemudian kita akan encerkan 2 kali lipat dari jumlah air cucian beras yang kita gunakan. Jadi kita di sini kan menggunakan 500 ml. Lalu kita akan tambahkan air yang sudah kita endapkan. Jadi air yang sudah terbebas dari kaporit kita akan tambahkan sebanyak 1 liter. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Jadi kita siapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita akan tambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita bisa aduk dan kita bisa kocorkan ke media tanam sebanyak 100 hingga 250 ml. Kita bisa kocorkan pada pagi hari atau sore hari dengan intensitas penyiraman 5 hingga 7 hari sekali. Jika teman-teman memiliki pohon yang besar, teman-teman bisa meningkatkan intensitas pemberian baik itu dari takaran ataupun waktu pemberian. Tapi tetap dilakukan dengan bijaksana ya. Teknik yang kedua adalah menambahkan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini memiliki pH di antara 8,5 hingga 9 sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pH pada tanah yang asam. Dengan menambahkan sekam bakar pada air cucian beras, maka kita bisa membantu untuk meningkatkan dan juga menjaga pH tanah ketika terjadi fermentasi akibat dari penambahan air cucian beras secara langsung. Selain itu, sekam bakar juga kaya akan unsur kalium sehingga dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan unsur hara, khususnya kalium pada tanah. Nah, kemampuan sekam bakar sebagai salah satu bahan yang memiliki porositas yang baik, ini juga akan sangat membantu media tanam
Jadi tidak ada salahnya ketika kita menambahkan sekam bakar ke air cucian beras. Kami di sini juga terbiasa untuk menambahkan sekam bakar untuk menjaga kualitas media tanam kami di sini, baik itu dengan air cucian beras ataupun tanpa air cucian beras. Sebelum kita akan mencampurkan air cucian beras dan juga sekam bakar, nah teman-teman perlu ketahui untuk takaran dari air cucian beras ataupun sekam bakar itu tidak ada takaran yang mutlak. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kami menggunakan air cucian beras yang diperoleh secara langsung, ini sebanyak 1 liter. Kemudian kita akan tambahkan sekam bakar ke air cucian beras ini. Selanjutnya kita akan aduk. Dan kita akan biarkan beberapa jam sebelum kita akan kocorkan ke media tanam. Setelah beberapa jam nanti baru kita akan ambil sebanyak 100 hingga 200 ml per tanaman dan dikocorkan ke media tanam. Bisa dikocorkan pada pagi hari ataupun sore hari dengan intensitas pemberian 5 hingga 7 hari sekali. Cara ketiga untuk dapat memanfaatkan air cucian beras secara langsung adalah dengan menambahkan dolomit. Dolomit merupakan bahan yang mengandung kalsium dan juga magnesium yang tinggi. Karena adanya kandungan kalsium dan magnesium yang tinggi pada dolomit, maka dolomit ini akan sangat baik ketika kita gunakan untuk menjaga pH tanah, apalagi jika tanah yang kita gunakan itu adalah tanah yang cenderung asam. Karena kandungan kalsium dan magnesium yang tinggi, maka dolomit ini juga berfungsi sebagai sumber nutrisi selain menjaga tingkat keasaman tanah. Nah, ketika kami membuat pupuk kandang dari kotoran sapi, kami juga menambahkan dolomit dan juga sekam bakar agar pupuk kandang yang kami hasilkan itu memiliki kualitas yang baik. Selain itu, menaburkan dolomit pada media tanam secara rutin itu tentu akan membantu media tanam kita. Nah, jadi fungsi dan juga manfaat dari dolomit itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Dengan menambahkan dolomit pada air cucian beras yang akan kita gunakan secara langsung untuk tanaman, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas tanah, terutama untuk mencegah terjadinya penurunan pH yang signifikan akibat pemberian air cucian beras secara langsung tanpa difermentasi. Cara penggunaannya sangat sederhana ya teman-teman. Nah, untuk takaran dari air cucian beras ataupun dolomit ini tidak ada takaran yang mutlak, jadi kembali lagi disesuaikan dengan ketersediaan dan juga kebutuhan masing-masing. Untuk air cucian beras yang kami gunakan di sini itu sebanyak 500 ml dan untuk dolomit nanti kita akan tambahkan sebanyak 1 hingga 2 sendok saja. Kemudian setelah kita campurkan dan kita aduk, barulah kita akan encerkan tentunya dengan air yang sudah terbebas dari kaporit sebanyak 2 kali dari jumlah awal air cucian beras yang kita tambahkan. Nah, misalnya kita akan menambahkan 500 ml. Kemudian kita akan encerkan dengan menggunakan air yang bebas dari kaporit sebanyak 1 liter. Untuk penggunaannya sama ya teman-teman, jadi kita bisa mengocor media tanam sebanyak 100 hingga 250 ml dan kita bisa kocor 5 hingga 7 hari sekali. Dan untuk waktu pengocorannya teman-teman bisa kocor pada pagi hari atau sore hari. Sebenarnya dolomit ini masih memungkinkan untuk kita ganti dengan cangkang telur yang sudah kita proses. Teman-teman nanti bisa lihat video kami untuk penggunaan dan pengolahan cangkang telur agar menjadi lebih optimal. Nah, nanti teman-teman bisa cek videonya di sini ya. Jadi, cangkang telur yang baru kita peroleh, sebaiknya kita lakukan pengolahan terlebih dahulu agar kandungan kalsium yang tinggi pada cangkang telur itu bisa diserap dengan mudah. Untuk itu, maka kita perlu menambahkan asam pada cangkang telur sebelum kita gunakan. Kami di sini tidak mencontohkan lagi ya, karena kita sudah sangat jelas sekali untuk menjelaskan bagaimana caranya di video tersebut. Nanti teman-teman akan mendapatkan pupuk padat dari cangkang telur, dan pupuk padat inilah yang bisa digunakan sebagai pengganti dolomit untuk ditambahkan ke air cucian beras yang akan digunakan secara langsung. Namun teman-teman harus memastikan bahwa sudah melakukan pengenceran, karena cangkang telur yang kita gunakan itu ditambahkan dengan cuka. Jadi teman-teman wajib banget menonton video tersebut ya. Cara terakhir adalah dengan optimalisasi air cucian beras menggunakan bahan lainnya. Nah, di dua metode tadi itu kan kita mengupayakan untuk menjaga pH tanah dari efek pemberian air cucian beras secara langsung.
Nah, pada cara ini kita akan optimalisasi air cucian beras dengan menggunakan bahan lain yang tentunya akan sangat mudah teman-teman dapatkan. Selain kita akan menambahkan sekam bakar ataupun dolomit, pada teknik ini kita akan menambahkan satu bahan lagi, yaitu adalah kecambah atau toge. Nah, kecambah atau toge yang akan kita tambahkan ini adalah yang sudah di blender ya. Toge ini mengandung protein, asam amino, vitamin, mineral, hingga fitohormon. Bahkan toge ini juga kaya akan fosfor. Jadi dengan menambahkan toge ke air cucian beras yang akan kita gunakan, tentu akan mengoptimalkan kerja dari air cucian beras ini. Dan untuk menjaga pH, kita bisa menambahkan sekam bakar ataupun dolomit. Teman-teman juga bisa mengkolaborasikan bahan-bahan yang lainnya yang sekiranya juga bermanfaat ketika digunakan. Tetapi karena kami di sini terbiasa untuk membuat toge sendiri dengan menggunakan kacang hijau seperti yang sudah pernah kami sharing di sini, jadi kami memiliki toge dalam jumlah yang cukup. Caranya sangat sederhana ya teman-teman. 1 liter air cucian beras itu kita akan tambahkan sebanyak 100 gram toge yang sudah kita blender. Seperti ini. Barulah nanti kita bisa tambahkan sekam bakar ataupun dolomit sesuai dengan ketersediaan teman-teman dan juga disesuaikan dengan jumlah air cucian beras yang digunakan. Setelah semuanya tercampur, barulah kita akan lakukan pengenceran. Jadi kita bisa tambahkan air yang sudah diendapkan dan bebas dari kaporit sebanyak 2 kali dari jumlah air cucian beras yang digunakan. Nah, di sini kita kan menggunakan air cucian beras itu sebanyak 1 liter. Jadi kita akan tambahkan air sebanyak 2 liter, barulah nanti kita akan kocor ke media tanam. Sekarang kita akan encerkan menggunakan air yang sudah kita endapkan. Kita aduk kembali dan biarkan beberapa saat sebelum kita akan kocorkan ke media tanam. Seperti biasa, kita bisa kocor sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman dan bisa kita aplikasikan 5 hingga 7 hari sekali. Teknik ini juga sudah pernah kami jelaskan di video kami yang ini yang membahas tentang 10 bahan yang bersumber dari dapur untuk kebun. Jadi teman-teman yang masih bingung berkebun tetapi dengan modal yang minim, kita bisa memanfaatkan berbagai macam bahan yang ada di dapur untuk kebun kita. Jadi wajib banget nonton video kami yang ini ya. Ketika kita akan menggunakan air cucian beras secara langsung, sebaiknya kita coba dalam jumlah yang sedikit terlebih dahulu sebelum diberikan kepada seluruh tanaman yang kita pelihara. Hal ini tentu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas media tanam yang kita gunakan. Karena kualitas media tanam tentu juga akan menentukan hasil yang kita dapatkan nanti. Kemudian teman-teman harus bijak ketika akan menggunakan air cucian beras secara langsung, karena resikonya tentu akan berbeda dengan air cucian beras yang sudah difermentasi. Disesuaikan lagi dengan jenis tanaman, usia tanaman, dan kembali lagi ke media tanam. Apakah media tanam yang teman-teman gunakan ini memiliki kualitas yang baik atau tidak, sehingga memungkinkan untuk menggunakan air cucian beras secara langsung dengan menggunakan teknik-teknik yang biasa kami gunakan di sini. Untuk teman-teman yang baru akan memulai untuk menggunakan air cucian beras, kami lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan teknik fermentasi sekaligus teman-teman mempelajari bagaimana kualitas media tanam teman-teman sebelum nantinya teman-teman akan menggunakan air cucian beras tanpa difermentasi. Jadi itu dia tadi 4 cara untuk mengolah air cucian beras tanpa difermentasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.